رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Pergi ke pasar beli kue tahan, singgah sebentar beli pergi Ustaz awali dengan salam. Mudah-mudahan tidak ada yang mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita usahakan setiap harinya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa sejak kita lahir sampai sekarang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmatnya, baik itu nikmat yang kita minta, terlebih-lebih nikmat yang kita minta. Sehingga dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat mengayunkan tangan dan menyempatkan waktu kita menuju ke sekolah kita ini dalam rangka berbuka bersama atau buka bersama. Alhamdulillah. Untuk kawan-kawan antum yang belum bisa hadir, yang belum ikut serta, yang dalam keadaan sakit, semoga sembuh kembali dan bergabung bersama kita. Yang belum sempat, semoga Allah memberikan nikmat kesempatan untuk yang belum sempat. Selanjutnya, salawat dan salam mari selalu kita bacakan kepada alam buah hati Aminah putra Abdullah Habibullah Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat jalan yang kita harapkan dari dunia ini terlebih nantinya di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, mari sama-sama kita bacakan shalawat binasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Ustaz, pada sore menjelang berbuka puasa ini akan menyampaikan tausiah 3 perkara yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, 3 perkara yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Ada Ustaz yang Ustaz banggakan. Yang pertama adalah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, yaitu bersedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus shadaqah shadaqatul fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari sama-sama kita memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan ini. Sedekah duit, sedekah emas, sedekah gelang, sedekah mobil, sedekah harta, sedekah sertifikat, itu pun izin kalau sanggup. Apa kata Rasulullah? Kalau tidak sanggup, ini khulasilun fi qulubil mu'minin. Membuat hati orang senang, membuat hati orang bahagia, itu sudah termasuk sedekah. Maka dari itu, kalau kita tidak sanggup bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan pikiran. Kalau tidak sanggup bersedekah dengan pikiran, bersedekahlah dengan tenaga. Kalau tidak sanggup juga bersedekah dengan tenaga, yang seperti yang dikatakan Rasulullah, membuat hati orang senang,
membuat hati orang bahagia sudah termasuk sedekah. Artinya jangan sampai kita membuat hati orang lain, membuat hati teman kita disakiti ataupun tidak disenangi. Karena itu semua kalau kita lakukan tidak dihitung sedekah. Yang kedua, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan adalah yang keberapa tadi Ustaz bilang? Yang kedua adalah seperti hadis kata Nabi Muhammad SAW, memperbanyak doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nanti kalau kita buat min dzambi, Allah semuanya Allah. Oke, kita ulangi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan hati yang ikhlas, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Dan hadis yang lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan hati yang ikhlas, maka dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya dosa yang berlalu bertahun-tahun yang sudah berlalu, dengan mudahnya Allah mengampuninya dengan 3 cara yang tadi. Yang pertama, menghidupkan malam Ramadan yang artinya siangnya berpuasa, malamnya tarawih beserta tadarusnya. Yang ketiga yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sudah kita ketahui bersama, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anak Ustaz, mau tak diampuni oleh Allah dosa-dosanya? Tentu mau jawabannya, tapi ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, siangnya berpuasa. Yang kedua, malamnya tarawih beserta tadarusan. Malamnya lagi berdoa, bersujud kepada Allah sambil meneteskan air mata, bersungguh sujud mengharap keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan yang ketiga yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya. Berarti artinya bagaimana Ustaz? Mempelajari Al-Quran tidak cukup sampai di situ saja. Sedikit banyak yang kita pelajari di dalam Al-Quran harus kita amalkan di dalam kehidupan kesehari-hari. Termasuk dalam membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu harus tiadaan tartil. Artinya pandang-pandang benar, huruf benar, dan tajwid benar, supaya berhitung pahala. Anak-anak Ustaz, mari kita usahakan membaca Al-Quran dalam setiap hari. Ada di dalam kejelasannya di dalam kitab Al-Azkar. Apa itu? Ulama kita terdahulu, seminggu dalam membaca Al-Quran bisa 1 kali menghatamkan Al-Quran. Ada ulama yang 3 hari membaca Al-Quran seharinya menghatamkan Al-Quran. Ada lagi ulama yang lain
2 hari membaca Al-Quran, sekali menghatamkan Al-Quran. Ada lagi yang lebih luar biasa, siangnya membaca Al-Quran, siangnya juga menghatamkan Al-Quran, malamnya membaca Al-Quran, malamnya juga menghatamkan Al-Quran. Siapakah itu? Yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapakah Imam Syafi'i itu? Yang diimami oleh ahli sunnah wal jamaah atau Nahdlatul Ulama. Imam Syafi'i lahir di 105 Hijriah dan wafat di 204 Hijriah. Oke. Coba Ustaz tanya kembali, apa tadi amalan yang harus diperbanyak di dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama, bersedekah. Yang kedua, memperbanyak doa minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Maka kita ambil inti dari ceramah Ustaz yang singkat ini. Kalau nanti Ustaz lanjutin sampai Isya belum selesai juga. Oke, maka dari itu kita ambil intinya. Di dalam Ramadan ini, ingat, nggak ada yang cerita. Ingat, di dalam Ramadan ini, di hari-hari biasanya kita sholat sunnah di hari biasa, pahalanya seperti sholat sunnah biasa. Kalau di bulan Ramadan ini, sholat sunnah biasa di hari biasa, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, sholat sunnah kita, pahalanya seperti sholat wajib. Sedekah kita seperti sedekah yang begitu banyak, dan bacaan Al-Quran kita biasanya dalam satu bulan 10 kebaikan, di dalam Ramadan berkali-kali lipat. Maka dari itu mari sama-sama kita memperbaiki amal-amal kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan hanya kita temui sekali dalam setahun. Siap memperbaiki yang Ustaz sampaikan? Sekian dari Ustaz. Unzur qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan Ustaz, jangan lihat orang yang menyampaikannya. Artinya, lihat yang disampaikan, tidak boleh melihat baik atau buruknya yang menyampaikan, akan tetapi lihatlah kebaikan yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.